Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ida Nurhamidah SPD, pengajar SMA Negeri 1 Sindangwangi, mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Minggu lalu kita telah membahas tentang penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia itu seperti apa. Kali ini kita akan membahas periodisasi demokrasi Pancasila di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan kita, Indonesia menganut yang namanya prinsip-prinsip demokrasi. Akan tetapi, apakah konstitusi tersebut melahirkan sistem yang sudah demokratis? Untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang sudah demokratis atau tidak demokratis, dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar berikut ini. Adapun indikator-indikator tersebut adalah yang pertama, akuntabilitas. Di antaranya ada pertanggungjawaban pemerintah, adanya pemisahan kekuasaan, dan adanya pembatasan kekuasaan. Yang kedua, rotasi kekuasaan, yaitu pergantian kepemimpinan secara teratur dan damai. Yang ketiga, rekrutmen politik yang terbuka, yaitu setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. Yang keempat, pemilihan umum, yaitu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Memungkinkan untuk setiap warga negara untuk berpartisipasi baik sebagai pemilih maupun yang dipilih. Dan yang kelima, indikatornya adalah pemenuhan hak-hak dasar, yaitu adanya jaminan hak asasi manusia, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengemukakan pendapat, dan yang terakhir adalah adanya kebebasan pers. Berikut ini dipaparkan perkembangan demokrasi pada masa-masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi pada periode 1945 sampai 1949. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi pada periode 1949 sampai 1959. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi pada periode 1959 sampai 1965. Yang keempat, pelaksanaan demokrasi pada periode 1965 sampai dengan 1998. Dengan berdasar pada indikator-indikator yang disebutkan tadi, menurut Afan Ghaffar, berikut perkembangan demokrasi pada masa setelah kemerdekaan di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Akuntabilitas. Maklumat pemerintah tanggal 1 November 1945, 3 November 1945, 14 November 1945. Rotasi kekuasaan. Pada masa ini mengindikasikan keinginan kuat dari para pemimpin negara untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Yang ketiga, rekrutmen politik. Dengan maklumat Wapres memungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian. Yang keempat, pemilihan umum. Pemilu belum dapat dilaksanakan. Yang kelima, pemenuhan hak-hak dasar, politik secara menyeluruh. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959, yaitu akuntabilitas,
Indikatornya menurut ahli hukum tata negara ada 5 aspek. Rotasi kekuasaan. Kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Rekrutmen politik. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Pemilihan umum. Pemilihan umum hanya dilaksanakan 1 kali, yaitu pada tahun 1955. Tetapi pemilu tersebut benar-benar dilaksanakan secara demokrasi. Pemenuhan hak-hak dasar dapat merasakan hak-hak dasar tanpa dikurangi sama sekali, walaupun tidak semua warga masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Akuntabilitas telah terjadi pemasangan hak asasi manusia, yaitu hak sipil dan politik, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, pikiran. Rotasi kekuasaan, sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Rekrutmen politik dilakukan dengan tertutup. Pemilihan umum menguburnya sistem kepartaian. Pemenuhan hak dasar manusia menjadi lemah. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun periode 1965 sampai 1998. Akuntabilitas. Sikap akomodatif terdapat tuntutan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Rotasi kekuasaan legislatif hampir tidak pernah dilakukan. Rekrutmen politik, sistem rekrutmen dilakukan secara tertutup. Pemilihan umum, pemilu yang terjadi kecurangan. Pemenuhan hak-hak dasar manusia sangat lemah. Dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai dengan sekarang. Akuntabilitas. Masa Orde Baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Rotasi kekuasaan dilakukan dari mulai pemerintahan pusat sampai desa. Rekrutmen politik, sistem rekrutmen dilakukan secara terbuka. Pemilihan umum, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis. Pemenuhan hak-hak dasar, hak rakyat dasar terjamin. Sekian materi kali ini. Sampai jumpa di materi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.